Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Al-Korni dari kelas 12 IPA SMA IT Askia. Di sini saya akan menceritakan kronologi tentang sejarah Perang Sampit di Kalimantan Tengah. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah peristiwa pecahnya kerusuhan antar etnis Indonesia yang berawal pada bulan Februari dan berlanjut sepanjang tahun. Konflik dimulai di ibu kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya, bahkan ke seluruh Kalimantan Tengah antara suku Dayak asli dan warga migran dari Pulau Madura. Setelah terjadi konflik antar etnis Dayak dari Madura pada 1999 di Kalimantan Barat, kembali terjadi konflik serupa di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua orang warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak, mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa dan lebih dari 100.000 orang Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan banyak warga Madura yang kepalanya dipenggal oleh suku Dayak. Hingga sekarang nama Sampit masih membuat orang banyak langsung teringat kepada tragedi yang menyedihkan tersebut. Pada bulan Februari 2001 menjadi masa-masa paling mencekam dalam sejarah kota Sampit. Dengan berbagai kecauan dan kengerian, mayat bergelimpangan, rumah-rumah yang dibakar, listrik yang mati total, dan teriakan-teriakan perang yang menakutkan. Hingga saat ini, konflik Sampit menjadi konflik antar etnis yang paling parah sepanjang sejarahnya di Indonesia. Peristiwa Perang Sampit. Sejarah Perang Sampit tahun 2001 merupakan bagian dari beberapa insiden yang sudah terjadi sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi dalam kurun waktu Desember 1996 hingga Januari 2007 yang menewaskan 600 orang. Awal mula bibit konflik pada peristiwa Sampit terjadi sejak diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Warga Madura tiba di Kalimantan pertama kali pada tahun 1930 dalam program transmigrasi pemerintah Belanda yang dilanjutkan oleh pemerintah RI. Hingga tahun 2000, para transmigrasi mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah. Warga Madura kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak, sehingga suku Dayak tidak puas akan hal tersebut. Sejak kedatangannya di Kalimantan, warga Madura telah berhasil menguasai banyak bidang perekonomian dan industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Banyak versi yang beredar mengenai pemicu sejarah Perang Sampit tahun 2001. Salah satunya konon disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang disebabkan oleh warga Madura dan memicu sejumlah anggota suku Dayak membalas membakar rumah-rumah warga Madura. Versi lain yang dikemukakan oleh Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak bahwa suku Dayak mempertahankan diri setelah beberapa anggotanya diserang. Lalu ada versi bahwa seorang warga Dayak dibunuh setelah disiksa sekelompok warga Madura akibat sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember 2001. Sekelompok warga Dayak kemudian menyerang rumah warga Madura yang bernama Matayo untuk balas dendam atas kejadian di Kerengpangi keesokan harinya dan menewaskan 4 penghuni rumah. Serangan itu juga memicu keinginan balas dendam dari sekelompok warga Madura lainnya. Mereka mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang konon menyembunyikan salah seorang pelaku penyerangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi, namun warga Madura membakar rumahnya dan juga rumah kerabatnya mengakibatkan penghuninya tewas. Peristiwa inilah yang banyak dijadikan acuan mengenai penyebab konflik lebih besar antar etnis Dayak dan Madura dalam sejarah Perang Sampit. Warga Madura berhasil bertahan selama 2 hari sejak penyerangan ke rumah Matayo. Mereka bahkan berani menyisir pemukiman warga Dayak karena mereka merasa sedang di atas angin. Pada 20 Februari 2001, situasi berbalik arah dengan kedatangan sejumlah besar orang Dayak dari luar kota Sampit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ricci Andika Mari, dalam skripsinya, warga Dayak menggunakan beberapa jenis senjata tradisional seperti mandau, unju atau tombak, sumpit, senjata api yang disebut dum-dum seperti pahlawan nasional dari Madura. Tetapi ada juga yang menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan.
Selama terjadi sejarah Perang Sampit, diperkirakan sekira 500 hingga hampir 1.500 orang tewas. Versi Gary Van Klinken dan ribuan hingga ratusan ribu orang Madura yang selamat terpaksa mengungsi keluar dari Sampit. Kerusuhan bahkan meluas hingga Kuala Kayan yang jaraknya sekitar 100 km di sebelah utara Sampit dan ke Palangkaraya. Pembersihan etnis yang dilakukan oleh warga Dayak terus berlanjut selama beberapa minggu ke seluruh Kalimantan Tengah hingga ke wilayah ujung Jalan Raya Trans Kalimantan, bahkan hingga ke Kuala Kapuas di sebelah tenggara, bahkan hingga ke Pangkalan Bun di sebelah barat. Besarnya jumlah korban tewas yang terjadi dalam sejarah Perang Sampit terjadi karena suku Dayak dalam puncak kemurkaannya mempraktekkan ritual perburuan kepala atau ngayau atau kayau. Ritual ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1884. Konon ketika pemenggalan kepala itu terjadi sebelumnya didahului dengan ritual adat yang membuat pelakunya berada di alam bawah sadar. Mereka diberikan ilmu yang membuatnya dapat membedakan mana etnis Madura dan yang bukan untuk menentukan sasarannya. Akhir konflik Sampit. Besarnya skala pembantaian dan konflik menyulitkan militer dan polisi untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah sehingga dikirim pasukan bantuan dari Wagub Kalteng berupa 276 personel TNI dari Yonif 631 garis miring ATG ke Sampit. Tidak hanya pembunuhan, pembakaran rumah, dan harta benda lainnya seperti kendaraan juga terjadi. Versi di Tintel, Polda Kalteng, ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil dan 43 motor, dan 114 becak rusak. Polisi akhirnya menangkap seorang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini. Ia diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. Begitu juga setelah pembantaian besar pertama yang mengakibatkan sejumlah perusuh ditahan oleh polisi. Penyebab utama dalam sejarah Perang Sampit adalah perbedaan karakter antara suku Dayak dan Madura. Salah satu penyebabnya adalah bahwa suku Dayak sebagai penduduk yang menerapkan adat pahlawan nasional dari Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin ke dalam hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai orang Madura dan lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak sehingga terkesan berat sebelah. Tidak adanya pihak ketiga yang berusaha menjembatani dengan baik pada konflik kedua etnis ini juga turut memperburuk situasi. Bukti bahwa perekonomian dikuasai etnis Madura yang menjadi salah satu penyebab Perang Sampit bisa dilihat bahwa setelah mereka mengungsi, warga Sampit lainnya kesulitan mencari sembako karena toko-toko eceran tutup. Untuk mencegah kondisi semacam ini terulang kembali, diperlukan adanya semacam perlindungan berdasar hukum terhadap komunitas etnis dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN. Saat ini Sampit dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan penduduknya yang rukun. Tidak sampai setahun setelah sejarah Perang Sampit terbongkar, penduduk mulai berbenah. Warga Madura kembali berdatangan dan sejak itu Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan pesat di bidang ekonomi dan industri. Kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 2001 tentunya telah mengajarkan bahwa pertikaian antar warga apapun etnisnya hanya akan mendatangkan akibat berupa kekalahan kedua pihak dan tidak ada pemenang sebenarnya dari tragedi tersebut. Sekian cerita dari kronologis sejarah Perang Sampit. Cukup sekian dari saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.